أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 90 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman. Bayangkan, sesudah beriman orang itu bisa kafir. Bayangkan, gitu ya. Sesudah beriman dia bisa kafir. Baik, kita baca dulu. Tsumma zdadu kufra, lalu kekafirannya itu bertambah. Bayangkan, laun tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun, tidak akan diterima taubat mereka dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang itu bisa kafir sesudah beriman? Allah Ta'ala tidak mengatakan ba'da islamihim, ba'da imanihim. Allah Ta'ala tidak mengatakan ba'da islamihim. Kalau ba'da islamihim sudah syahadat selesai. Ini tidak, ba'da imanihim. Sesudah beriman dia bisa kafir. Gitu ya. Kalau dalam tafsir dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, mereka sempat beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak begitu kepada Nabi Isa. Mereka seharusnya melanjutkan imannya, tapi tidak mereka lanjutkan. Makanya Allah mengatakan ba'da imanihim. Itu juga yang mereka sempat mengetahui bahwa Nabi Isa benar, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang, apa ya rahasianya seseorang itu tidak tetap dalam keimanannya? Baik, saya ambil contoh saja, tukang sihirnya Fir'aun. Saat mereka yang begitu banyak jumlahnya yang sempat melemparkan tali-tali mereka menjadi ular, dan Nabi Musa pun sempat terpengaruh. Tapi saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, ularnya bisa makan seluruh tali-tali tadi. Pada surat Toha 70, fa'alqiyas saharatu sujada, sujud tukang sihir tadi. Apa kata mereka? Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum.
Loh, kok kalian bisa beriman sebelum saya izinkan? Jadi bagaimana? Harus ada surat izinnya. Jadi kalau minta izin diizinkan, ya tidak tahu nanti saja itu. Tapi tidak boleh. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Oh, itu tokoh kalian. Tokoh kalian kalau begitu, yang ngajari sihir. Masa langsung beriman begini? Berarti tokoh kalian itu. Kalau begitu, fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan saya potong tangan dan kaki kalian min khilaf. Tangan kanan, kaki kiri dan sebaliknya. Walau usolibanakum fi judhi'in nakhl. Saya salib kalian. Saya salib. Sebelum orang Romawi membuat salib, Fir'aun sudah membuat salib. Wala ta'lamuna ayyuna asyadu azaban wa abqa. Fir'aun ini yang ngomong ini. Kalian akan lebih tahu siapa yang siksanya lebih keras dan lebih kekal. Sama dia. Fir'aun dan Allah Ta'ala dalam ucapan sama. Allah Ta'ala mengatakan azabnya itu asyadu azaban wa abqa. Fir'aun juga mengatakan begitu, sama. Soal Fir'aun itu manusia Fir'aun itu. Tapi ucapannya sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan bahwa azabnya dia itu lebih keras, lebih kekal. Fir'aun mengatakan saya juga. Azab saya juga lebih keras, lebih kekal. Apa katanya tukang sihir Fir'aun? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami tidak mengutamakan engkau wahai Fir'aun setelah datang kepada kami ini bayyinat. Walladzi fatarana, dan yang menciptakan kami, faqdi ma anta qad. Silahkan kamu memutuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu itu sebenarnya hanya bisa memutuskan di dunia ini saja. Begitu. Kamu itu wahai Fir'aun, kekuatanmu itu hanya di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Kami beriman kepada Tuhan kami agar Tuhan kami mengampuni dosa-dosa kami. Ya, terhadap sihir yang kamu paksakan kepada kami. Wa ma akrahtana minas sihr. Wallahu khairun wa abqa. Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Kalau kamu bisa apa? Sihir itu bisa apa lah? Ya. Ayat 74 Toha. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Siapa yang ketemu Allah Ta'ala di akhirat nanti dalam keadaan berdosa, fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Selamanya buat dia neraka, tidak hidup, tidak mati. Tidak mati, tidak hidup. Wa may ya'ti mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang ketemu Allah dalam keadaan beriman dan beramal soleh, buat dia derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Surga Aden yang mengalir sungai-sungai padanya selamanya. Wa dzalika jazaa man tazakka. Itu balasan orang yang mensucikan diri. Ini jawabannya tukang sihir. Begitu ya. Jawabannya tukang sihir. Jadi begitu mereka itu melihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa, mereka beriman. Apa yang mendasari mereka beriman? Mereka berkata bahwa kami merasa bersalah terhadap perbuatan yang kami kerjakan selama ini, yaitu menipu orang-orang ini. Salah. Saya itu bersalah. Kami ini bersalah menipu orang-orang ini dengan sihir. Kami sangat bersalah karena menipu orang-orang ini dengan sihir. Jadi rasa takut. Rasa takut itu merupakan rasa takut itu merupakan bekal untuk menjaga iman kita tetap pada tempatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan kita itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ingatkan pada surah Ali Imran 175 nanti. Inna dzalikumus syaitan yukhawifu awliya. Syaitan itu menakut-nakuti walinya Allah Ta'ala supaya takut.
Atau wali-walinya syaitan itu mendorong mereka untuk mendorong orang beriman untuk takut. Allah mengatakan fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, gitu ya. Takutlah kepada saya kalau kalian itu beriman. Nah, gitu ya. Jadi tanda bahwa orang itu beriman adalah dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Maidah ayat 23, saat Nabi Musa meminta Bani Israil untuk masuk ke negeri yang dijanjikan dan mereka tidak berani. Apa kata mereka dua orang ini? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim. Dua orang yang termasuk orang yang takut pada Allah Ta'ala, dikasih nikmat takut pada Allah Ta'ala, an'amallahu alaihim, udkhulu alaihimul bab, masuklah pintu ini, fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun, kalau kalian masuk kalian menang, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah Ta'ala kalau kalian itu beriman. Tetapi sebelumnya ada rasa takut. Nah, anaknya Nabi Adam waktu dipaksa untuk berkelahi, apa kata salah seorang dari mereka? Ayat 28 Al-Maidah, la in basatta ilayya yadaka taqtulani ma ana bibasit yadi liaqtulak. Kalau kamu memang mau membunuh saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk membunuh kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mencegah di, kalau yang tadi dua orang tadi mendorong untuk berani. Nah, kalau yang di sini tidak, mencegah dari berbuat zalim. Istimewanya rasa takut. Mendorong untuk berbuat baik dengan perbuatan baik yang besar. Nah, mencegah diri dari berbuat maksiat. Begitu. Orang beriman. Allah Ta'ala katakan pada surah Al-Maidah juga. Nah, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah 54. May yartadda minkum an dinih, wahai orang beriman. Kalau kalian itu mau murtad, keluar dari agama Islam, fasawfa ya'ti Allahu biqaum. Allah Ta'ala bisa datangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin, merendahkan diri pada orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, hebat pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Wala yakhafuna laumatal laim, tidak takut dihina orang. Tidak ada masalah orang menghina lah. Kok sekedar menghina, lebih dari itu saya hadapi. Ya, lebih dari itu saya hadapi. Begitu. Inilah rasa takut. Seorang Nabi berkata pada kaumnya, Al-An'am ayat 15, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Ini Allah mengatakan ya. Qul, katakan, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakan, saya takut kalau saya itu Allah Subhanahu wa taala ada azab di hari kiamat nanti. Rasa takut. Rasa takut bukan berarti tidak kepingin. Kalau tidak kepingin maksiat ya tidak usah dibicarakan. Tidak mungkin. Karena ada rasa ingin maksiat, bagaimana ya, bisa menetralisir keinginan untuk berbuat maksiat. Syaitan saja pada surah Al-Anfal waktu dia mendorong orang kafir melawan kaum muslimin, Al-Anfal 48, wa izzayyana lahum syaitan a'malahum. Syaitan menjadikan indah perbuatan mereka melawan orang beriman. Wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Saya, wa inni jarul lakum, saya mendampingi kalian. Tidak usah takut melawan orang beriman, tidak apa-apa. Falamma tara'atil fi'atan, waktu sudah melihat dua kelompok itu, orang beriman dan orang kafir, naqasu ala akibaih, mundur syaitannya. Wa qala inni bari' minkum, saya ya sekarang mengundurkan diri dari kalian. Kenapa? Inni ara ma la taraw, saya bisa melihat yang kalian tidak lihat.
Kalian tidak lihat malaikat, saya lihat malaikat turun. Gitu ya. Kalian kan tidak lihat malaikat turun membantu orang beriman. Saya kelihatan. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Saya takut pada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala itu azabnya pedih. Syaitan ini. Nah, syaitan tidak berani. Syaitan sebenarnya berani pada mulanya. Tapi begitu datang, dia melihat apa yang sebelumnya tidak kelihatan, tidak muncul. Wah, ini berarti sudah ada campur tangan Allah Ta'ala di sini. Saya tidak berani. Saya pikir ini hanya pertemuan dua kelompok beriman dan kelompok kafir. Saya dorong orang kafir melawan orang beriman. Ternyata ada bantuan dari Allah Ta'ala, dan saya melihat, saya tidak berani. Berarti Allah Ta'ala benar-benar membantu orang beriman dan saya hancur nanti. Nah, jangan. Kalau mau diazab jangan di sini, nanti saya jadi di akhirat. Nah, inilah contoh-contoh, gitu ya, bahwa rasa takut itu, gitu ya, mendorong seseorang, tidak hanya manusia saja, tetapi malaikat pun untuk mentaati Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat An-Nahl 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atasnya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang gitu ya, yang Allah Ta'ala perintahkan. Gitu ya. Begitu ya. Ini malaikat itu takut kepada Allah Ta'ala. Untuk apa takut malaikat? Kan tidak dosa dia. Kan tidak dosa. Malaikat itu takut kepada Allah Ta'ala, ya. Malaikat itu takut kepada Allah Ta'ala itu untuk apa? Kan tidak dosa. Untuk apa? Malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dia tidak dosa, tidak diazab. Apa yang mau ditakuti? Gitu. Ini contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa rasa takut itu merupakan bukti adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Berarti orang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi pun dalam Al-Quran juga mengingatkan, saya takut kalian terkena azab. Gitu ya. Pada surat Ghafir berkata, ada seorang beriman berkata, wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab. Nah, wahai kaumku, saya takut kalau kalian itu terkena azab sebelum kalian, misalnya mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa ladina min ba'dihim. Saya takut kalian terkena azab terhadap kaum yang sebelum kalian, kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan sudah mereka. Jangan diulangi lagi. Jangan kalian minta hal yang sama. Gitu ya. Pada ayat 32 ayat surat Ghafir, wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Saya takut hari orang saling memanggil, saling menjerit untuk minta tolong. Yaumatu waluna mudbirin, kalian semua lari. Malakum min asim, tidak ada yang bisa menolong kalian dari adab Allah Ta'ala. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang Allah restukan dari memberi dia petunjuk. Diingatkan oleh orang ini, orang beriman ini, dari keluarga Fir'aun, hati-hati, jangan kalian itu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyelamatkan. Rasa takut itulah yang menyelamatkan. Di akhirat nanti ada jaminan. Surah Ar-Rahman ayat 66. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, dan yang buat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua surga. Nah, ada dua surga. Gitu ya. Jannatan. Nah, gitu ya. Makanya pada surat An-Nazi'at, wa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah dirinya dari jatuh pada hawa nafsunya, Allah Ta'ala mengatakan menyiapkan rezeki berupa surga buat dia lah. Begitu ya. Jadi rasa takut itu penting kita munculkan. Rasa takut penting kita munculkan.
Kenapa kok kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu ya. Kenapa kok kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala loh. Begitu ya. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, udah berani kita. Begitu ya. Lah, apa tandanya orang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, lihat para nabi. Para nabi itu dalam Al-Qur'an ya, selalu mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Saya kasih contoh. Satu ayat saja. Ayat 90 surat Al-Anbiya. Fastajabna lahu. Nabi Zakaria minta anak, kami kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya. Kami kasih anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Innahum, mereka itu semua para nabi itu yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbaik. Wa yad'una raghaban wa rahaban. Dan selalu berdoa pada kami dalam keadaan raghaban, mengharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Khasya'a itu, dan mereka itu khusyuk. Khasya'a itu takut dan tenang. Makanya salat disebut khusyuk karena takut dan tenang. Itulah salat. Allah Ta'ala mengatakan salat itu berat loh ya. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bukan buat orang yang khasya', orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan goyang-goyang imannya. Nah, kenapa? Karena rasa takut itu membuat dia merasa tenang. Nah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan rasa takut pada yang lainnya hilang. Ya, bisa begitu? Ya memang. Karena selain Allah taala tidak ada apa-apa yang makhluk. Apa yang mau ditakuti? Makhluk. Apa yang mau ditakuti? Tidak ada kekuatan makhluk itu. Tapi kalau Allah Ta'ala punya kekuatan. Jadi rasa takut, dan yang kedua, rasa takut itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena takut rahmat Allah taala turun. Tidak mungkin rahmat Allah taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun pada orang yang berani pada Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah taala, maksiat, tidak mungkin. Karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani maksiat, pertolongan turun. Begitu. Karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani maksiat, pertolongan turun. Saya takut pada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan turun. Ini yang mesti kita camkan. Apa tandanya? Tandanya orang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah taala hatinya jadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah Subhanahu wa taala hatinya jadi tenang. Gampang. Itulah indikator orang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menikmati rasa takut yang pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa takut itu hilang. Gitu. Ada seorang di zaman dulu ini, zamannya Bani Israel, orang itu dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya itu mati, tolong bakarlah saya. Ini riwayat Bukhari ya, dan banyak riwayat yang lainnya. Kalau sudah dibakar, taburkan debunya itu di lautan, begitu. Kemudian Allah SWT bertanya, kamu kenapa kok minta dibakar? Karena takut kepada Engkau ya Allah. Orang ini diampuni karena takut kepada Allah. Meskipun ini tentu salah, syariat sekarang melarang kita membakar diri kita. Tetapi yang penting di sini, karena begitu takutnya pada Subhanahu wa taala, daripada saya dibakar oleh api neraka, lebih baik jasad saya dibakar sebelum saya ketemu Allah taala. Nah, dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, ini penting kita pahami. Nah, lalu masyitoh yang menyisir rambutnya adanya Fir'aun
Waktu dia menyisir, sisirnya jatuh. Dia mengatakan bismillah. Waktu dia mengambil mengatakan bismillah. Dengan nama Allah. Loh, siapa Allah Ta'ala? Tuhan. Nah, anak-anak Fir'aun bertanya, siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala Tuhan. Lah, bapak saya? Bukan Tuhan. Oh, tak laporkan. Nah, dilaporkan. Nah, gitu ya, dilaporkan. Oleh Fir'aun disiapkan sebuah tungku yang berisi minyak, di mana keluarganya satu persatu dimasukkan ke dalamnya. Habis. Terakhir dia bersama bayinya. Ragu-ragu dia dengan bayinya. Bagaimana nih? Mati dengan bayi bagaimana? Katanya bayinya tidak apa-apa, maju saja, maju, masuk, mati. Nah, waktu Nabi SAW Mi'raj, nah, dia mencium bau wangi. Baunya siapa? Baunya Masyito, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Nah, begitu. Karena takut pada Allah Ta'ala, tidak takut untuk dimasak dia. Begitu. Jadi yang membuat semua perbaikan terjadi ini karena takut pada Allah Ta'ala. Begitu. Kalau tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada islah, tidak ada perbaikan. Nah, tidak ada amal soleh. Nah, begitu ya. Tidak ada amal soleh. Nah, begitu ya. Amal soleh itu berangkatnya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang membuat seorang beriman imannya tetap berada pada tempatnya. Ayat 91 hampir sama ayat ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Kalau tadi belum mati. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dzalun, sesat. Belum mati. Sekarang sudah mati. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang kafir dan mati orang kafir. Fala yuqbala min ahadihim bil ardi dhahaban. Tidak diterima emas sebesar bumi ini. Tidak diterima emas sebesar bumi ini. Supaya kita tahu, kita ini orang beriman, supaya kita ngerti bahwa iman kita itu tidak bisa dinilai dengan emas sebesar bumi. Nah, gitu ya. Supaya kita ngerti bahwa iman kita itu tidak murah, mahal. Barangkali kita itu merasa bahwa iman kita itu murah, barangkali. Ya, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan iman kita tidak murah. Orang yang masuk neraka mau membayar emas sebesar bumi tidak diterima, tidak diterima. Nah, gitu ya. Di sini Ibnu Katsir membawa sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW sabda, "Yuqalu rajulun ahli nar yaumil qiyamah." Dikatakan pada seorang di neraka di hari kiamat, "Ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'?" Aku tak muftadian bi. Sekiranya ya, kamu punya bumi, mau kamu bayar? Oh mau ya Allah, mau. Waktu di akhirat ya, bukan sekarang. Nah, waktu di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan, "Qad aradtu minka ahwan min dzalik." Saya minta lebih ringan dari itu. Saya tidak minta bumi kok. "Qad akhadtu 'alaika fi dhuhri abika Adam alla tusyrika bi syai'an." Saya minta kepada kamu jangan mempersekutukan saya, sembahlah saya, sujud, sholat, dan seterusnya. Fa'abait illa an tusyrika. Kamu tidak mau lah. Saya tidak minta apa-apa kok. Nah, saya minta apa-apa lah. Allah Ta'ala tidak akan minta harta kita seluruhnya, enggak. Keluarga kita, enggak. Tidak. Nah, sholat, sujud pada Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada uang, zakat, puasa. Kalau mampu haji, hanya syahadat dan sholat, selesai. Kalau mampu puasa ya puasa, kalau mampu haji ya haji, kalau punya rezeki ya zakat. Hanya dua saja, syahadat dan sholat, tidak lebih. Oh, tidak mau, tidak mau sujud pada Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi iman kita itu sebenarnya tidak bisa dinilai dengan emas. Tidak bisa. Cuma karena kita itu tidak tahu nilainya iman kita, jadi akhirnya kita melupakan Allah Ta'ala karena tidak tahu nilainya iman kita. Nah, tidak tahu. Begitu ya. Sama dengan orang diberi kesehatan. Nah, tidak tahu dia nilainya kesehatan. Setelah sakit baru bayar ini. Nah, dia membayar seluruh uang yang dia miliki masih tidak sembuh. Nah, gitu ya. Dia membayar ini,
Dipikir sehat itu murah. Waktu dia sehat kepingin harta dia. Waktu sakit bagaimana? Kita tidak ngerti nilainya iman kita kecuali setelah kita meninggalkan dunia. Setelah ditimbang, oh iya ya, saya pikir dulu zikir itu tidak ada nilainya. Saya pikir baca Al-Quran tidak ada nilainya. Tidak tahu saya. Gitu ya, loh, ada nilainya. Zikir ada nilainya. Alhamdulillah, gitu ya, tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah mengisi mizan. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani wa baina samawati wal ardi. Subhanallah alhamdulillah mengisi langit dan bumi. Besar nilainya. Tidak semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah, tidak semua orang. Gitu ya. Kalau orang itu Allah Subhanahu wa taala mau dimuliakan, dikasih petunjuk dia. Tergantung orangnya. Mau ndak dia menambah kemuliaan? Tergantung orangnya. Mau ndak dia mau menambah kemuliaan? Sama dengan misalnya begini misalnya. Ada seorang anak dikasih beasiswa. Ini ya, saya kasih beasiswa. Kalau kamu mau sekolah SD sampai kelas 6, ya saya bayari. Mungkin kamu tidak ngerti, kok setiap hari PR terus belajar. Enak main bola saja saya. Sebentar dia keluar. Ada lagi yang kalau kamu mau sekolah sampai SMP, saya bayari. Sudah. SD sudah pusing saya, masa SMP lah? Ya sudah, ada sekolah SMP dia. Lagi yang mau ngasih, kalau kamu sekolah SMA sampai SMA saya kasih. Buat apa? Sudah pusing saya SMP. Lebih baik saya jaga toko saja. Jaga toko udah pakai mikir kok saya. Gitu ya. Ada lagi yang sudah SMA, buat apa? Gitu ya. Mau kuliah, banyak sarjana, gitu ya. Sarjana nganggur banyak lah. Ya sudah silakan lah. Begitu ya. Lalu dia ketemu seorang temannya yang sudah lulus kuliah dan dapat pekerjaan. Lu Anda kok sekarang punya pekerjaan gaji yang besar? Sekolah saya dulu sekolah, gitu ya. Waktu yang Allah Ta'ala berikan pada saya pakai untuk mikir. Lu Anda kok bisa mikir? Bisa saya mikir. Mumpung saya dibayarin, sekolah tidak pakai bayar, saya yang bayar, ya saya tidak pakai mikir bayar saya. Sekolah saya punya ijazah, saya kerja, ini hasilnya. Oh begitu ya. Saya pikir dulu sekolah tidak ada gunanya. Orang beriman, orang tidak beramal soleh begitu, tidak ngerti. Saya pikir dulu beramal soleh tidak ada gunanya. Yang saya lihat orang tuh zikir, ngaji, ya tidak tambah hartanya. Saya pikir zikir, gitu ya, lalu hartanya tidak tambah. Loh, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu untuk memunculkan rasa mulia, gitu ya, untuk memunculkan rasa mulia. Bagaimana menceritakan rasa? Rasa itu kan kepuasan, tidak bisa diceritakan kepuasan. Bagaimana sih kenyang itu? Kenyang itu rasanya bagaimana? Ya makan. Begitu ya. Bisa tidak orang menggambarkan kenyang? Kenyang itu adalah sebuah keadaan di mana perut ini terisi makanan. Iya, rasanya bagaimana? Ya Anda makan, baru tahu rasanya. Begitu ya. Bagaimana sih rasanya tidur itu? Ya tidur. Begitu ya. Tidur selesai. Oh ya alhamdulillah, saya sudah bisa merasakan tidur. Saya bisa merasakan kenyang lah. Nikmat itu tidak bisa didefinisikan, dirasakan. Nikmat itu dirasakan, tidak bisa didefinisikan. Begitu juga dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah taala, dirasakan, ada rasa di situ. Gitu ya, ada rasa yang tidak bisa digambarkan kecuali seseorang itu mengerjakannya lah. Ini semua harus gitu ya, harus dikerjakan, gitu ya. Harus dikerjakan. Di mana Nabi bersabda, ya saya ulangi nanti hadisnya ya. Baik, Allah Ta'ala mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari kiamat nanti dia termasuk orang gitu ya, termasuk orang yang rugi lah, gitu ya. Nah di sini riwayat Muslim bila bersabda zaqa ta'mal iman. Seseorang itu dikatakan sudah merasakan iman siapa? Man radhiya billahi rabban, ridho pada Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya.
wa bil islami dinan, Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulan, dan Muhammad sebagai rasul. Ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan artinya hanya tunduk pada Allah Ta'ala saja, yaitu tadi, ya takut, ya mengharap, ya sabar, ya syukur lah, itu ridho berarti. Gitu ya, ridho, gitu ya. Kalau orang itu sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuannya, disebut beriman. Gitu ya. Dari ridho tadi muncul apa? Sabar, syukur, tawakal, gitu ya. Dari ridho tadi muncul apa? Sabar, syukur, tawakal, begitu. Kalau orang belum sabar, belum syukur, belum tawakal, belum ridho berarti. Gitu ya. Sudah ibadah tapi belum suka, tidak sabar, marah, tidak syukur. Ini kok begini? Mestinya begini, tidak boleh begini. Kan saya itulah, tidak syukur dia. Dengan apa yang dia terima, tidak syukur. Tidak tawakal, udah bisa, harus begini orang itu. Gitu ya. Tidak boleh begini, harus begini. Tidak mengharap bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang jelaskan agama ini. Gampang. Kalau seseorang itu sudah sabar, syukur dan tawakal, berarti dia ridho. Berarti saat itu dia sudah merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Islam sebagai agamanya, syariatnya dikerjakan semuanya, jangan dipilih-pilih. Lalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dikerjakan syariatnya. Jangan milih-milih, jangan menjauhi sunnahnya Nabi SAW. Agama ini bukan punyanya Ustadz itu hanya mengingatkan saja. Begitu ya. Nanti di akhirat setiap orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Gitu ya. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa satraduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Kerjakan. Nanti Allah Ta'ala dan Rasulnya yang melihat. Nanti akan kalian dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang mengetahui yang gaib, dan Allah Ta'ala jelaskan yang sudah kalian kerjakan. Jadi kita berbuat itu bukan bertanggung jawab kepada manusia, tidak. Ini mesti kita sadari. Apakah perbuatan saya ini diterima oleh Allah Ta'ala? Loh, begitu loh. Apa diterimanya? Niatnya karena Allah Ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan yang Nabi contohkan loh. Begitu. Jadi kita dalam berbuat baik tidak usah ribut, tidak usah lihat orang. Ada orang menyalahkan atau bagaimana. Gitu ya. Kita lihat apakah memang perbuatan kita sudah sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Sudah. Niatnya karena Allah Ta'ala, ya lah, selesai. Begitu. Jangan kita ngerjakan perbuatan karena hawa nafsu. Karena ini perbuatan yang ngerjakan orang banyak, rame, tumpuk-tumpukan. Nah, kenapa kalau begitu? Konser itu rame, sepak bola itu rame, yang itu rame. Nah, apakah kalau rame itu lalu benar loh? Jangan lupa loh ya, neraka itu rame loh ya, rame neraka itu. Nah, neraka itu rame, tumpuk-tumpukan begini. Nah, rame neraka itu, suara jeritanya orang. Surga sepi. Nah, bagaimana sekarang? Milih mana? Yang sepi atau yang rame? Nah, begitu ya. Kita milih. Oh, saya milih yang sepi lah. Begitu ya. Sepi, bukan rame lah. Begitu ya. Coba kita misalnya tinggal di suatu tempat rame. Ini kompleks perumahan. Gitu ya. Harganya mahal loh ya. 10 miliar ya. Tapi rame. Oh, enggak. Buat apa? Lebih baik saya beli gubuk di tengah sawah. Sepi, tidak ada orang. Daripada ini rame, saya tidur saya. Begitu ya. Tidak bisa. Rame. Begitu ya. Rumah di kampung. Ada anak main bola. Tidak bisa diberitahu di kampung. Tapi di kompleks ya. Tidak ada. Mobilnya tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Mahal mobilnya. Jadi tidak ada suaranya lah, karena mahal mobilnya. Gitu ya, jadi ada suaranya. Jangan kan orang yang jalan, mobil tidak ada suaranya lah. Ada suara sepi. Lah, begitu ya, sepi. Mobil yang mahal tidak ada suaranya. Kedap suara dia, mahal dia berarti. Begitu ya. Kenapa orang kaya tidak boleh dikageti? Nah, tidak boleh rame-rame dia. Kenapa? Karena dia duduk sambil mikir. Nah, begitu ya, orang kaya itu duduk di mobilnya pakai sopir dia, begitu ya. Bukan nyupir sendiri, tidak, duduk sambil mikir dia. Angka-angka di kepalanya ada angka lah. Tidak rame. Surga juga begitu, tidak rame surga itu. Ketenangan lah.
Orang yang di dunia cari ketenangan, di akhirat pun dia mencari ketenangan. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberi ayat 92 dari surat Ali Imran. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mencapai derajat sebagai orang yang albir, suatu derajat yang paling tinggi, sampai kalian bisa mengeluarkan apa yang kalian cintai. Kok bisa begitu? Karena hatinya sudah terisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, begitulah. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpikirlah, saya mencintai harta. Saya tanya, harta mencintai saya apa tidak? Lah, harta, kamu cinta pada saya tak? Enggak. Kenapa saya cinta pada kamu? Lah, gitu ya. Wahai anjing saya, gitu ya. Wahai hewan piaraan saya cinta pada kalian. Kalian cinta pada saya? Enggak. Saya cinta pada kamu kalau kamu beri makan saya. Lah, kalau ada kasih makan, ya tak keleduk kamu. Lah, saya makan. Katanya anjingnya, katanya si harimaunya, saya makan lah. Enggak ada kasih makan, saya makan Anda lah. Begitu ya, saya makan. Tuh. Hewan piaraan itu dicintai, itu mereka tidak mencintai. Mereka mencintai karena mereka dikasih makan. Nah, jadi jangan kita kagum dengan lihat kucing saya datang disambut loh. Ya memang dikasih makan. Dan dikasih makan ya dia dilirik kita. Nah, begitu ya, ada dilirik lah. Karena dikasih makan, wah anjingnya datang. Anjingnya dikasih makan, disambut, ya ahlan. Nah, gitu ya. Karena dikasih makan, kalau dikasih makan, menggonggong dia. Bulunya begini. Dan dikasih makan, ya ada dilirik kita. Diam saja, lewat. Karena ada kepentingan. Hewan itu ada kepentingan. Nah, kalau tidak dikasih makan, tidak dilirik lah. Begitu ya. Jadi apa yang kita cintai, kesimpulannya belum tentu mencintai kita. Nah, apa yang kita cintai di dunia ini belum tentu mencintai kita. Nah, mereka mencintai kita selama kita berguna untuk mereka. Ya tidak salah, tidak salah. Gitu ya, tidak salah lah. Sama dengan misalnya saya, seseorang lah, gitu ya, dia mencintai jeragannya, kan dikasih pekerjaan. Waktu dia dipecat, tadi dikasih salam, enggak lah. Saya dipecat loh, lah ada apa lah misalnya. Begitu ya, Anda dulu kan pegawai saya, iya dulu Anda kasih kerjaan, sekarang Anda enggak lah. Ada kepentingan semua itu. Nah, semua itu ada kepentingan. Apa salah ya? Tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Begitu ya. Semua yang mencintai kita itu karena ada kepentingan dengan kita loh. Ya tidak salah, tidak ada masalah itu. Begitu ya. Tetapi siapa yang kalau kita mencintai dia dan dia mencintai kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang kalau kita cinta pada dia dan dia cinta pada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya. Dan itu ditunjukkan, diimplementasikan pada hamba yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Lah, begitu ya. Nabi SAW, begitu ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum. Nah, gitu ya. Datang Rasul dari kalian yang aziz, hebat Nabi SAW kalau apa-apa yang melukai kita. Nah, menyulitkan kita tidak mau Nabi SAW. Nah, gitu ya. Harisun 'alaikum bil raufur rahim. Sangat-sangat Nabi itu kepingin apa yang terbaik buat kita. Lah, begitu ya. Nabi itu lebih mencintai kita daripada orang tua kita. Nah, Nabi itu lebih mencintai kita daripada orang tua kita. Begitu ya. Nabi itu lebih mencintai kita daripada orang tua kita. Nabi itu mau berjuang, gitu ya, menerima firman Allah Ta'ala yang jumlahnya 6.666 ayat. Agar kita ngerti firman Allah Ta'ala. Nah, apakah orang tua kita mampu menerima 6.000 ayat? Tidak mampu. Nabi mampu diterima. Untuk siapa? Untuk setiap orang beriman. Makanya Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya dan dari seluruh manusia. Nah, jadi kalau orang itu sudah masuk rasa takut kepada Subhanahu wa Ta'ala, semua yang dia cintai dia singkirkan. Nah, bukan tidak dicintai, bukan dibenci tidak. Mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Yang kalian infakkan Allah Ta'ala tahu. Nah, di sini Ibnu Katsir membuat sebuah riwayat dari seorang bernama Abu Talha. Waktu dia tuh mendengar ayat ini dan dia punya kebun Bayruha, yang berisi kurma, bukan tanah saja tapi kebun. Kebun itu ada pohon kurmanya. Ya Rasulullah, betul turun ayat ini? Nah, betul. Nah, harta yang paling saya cintai yaitu Bayruha. Saya sedekahkan dan itu sebagai simpanan. Nah,
sebagai simpanan, bukan hilang, bukan hilang. Nah, gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah, "Wa man yuqridu qardan hasanan." Siapa yang memberi pinjaman Allah Subhanahu wa taala, Allah fayudha'ilhu 'adzafan katsira. Allah Ta'ala lipat gandakan. Nah, ada seorang bernama Abu Dahdah, dia punya kebun yang berisi 600 batang pohon kurma. Gitu ya. Betul itu, ada ayat yang turun, betul. Nah, sekarang saya sedekahkan kebun yang berisi 600 batang kurma, pohon kurma, disedekahkan. Nah, kenapa dia berbuat begitu? Karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mencari ridho Subhanahu wa taala? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.